Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali di tahun ajaran yang baru ini. Pada hari ini Pak Robert karena harus belajar dengan jarak jauh dengan anak-anak, maka Pak Robert menggunakan video ini. Mudah-mudahan nanti dari pembelajaran hari ini kita bisa tetap belajar dengan baik. Semua sehat ya? Baik, silahkan untuk disimak video berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep pola bilangan. Nah, apa toh itu pola bilangan? Mari kita lihat. Namun sebelum Pak Robert menjelaskan lebih jauh, yang pertama tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu setelah nanti anak-anak menyimak tayangan video ini, anak-anak bisa yang pertama memahami pola bilangan itu apa. Yang kedua yaitu mengenal jenis-jenis pola bilangan. Yang ketiga menentukan aturan daripada pola bilangan. Yang keempat adalah menentukan suku pada pola bilangan. 4 hal inilah yang nanti akan kita tuju dari hasil pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi. Apa itu pola bilangan? Dikatakan bahwa pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ini penting, pola yang sama dan teratur. Lalu yang kedua, mari kita lihat yang teratur, yang sama itu seperti apa polanya. Kita lihat jenis-jenis pola bilangan berikut. Contohnya, pola bilangan asli. Setiap hari kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba anak-anak perhatikan mana yang pola yang sama dan teratur tersebut. Nah, ternyata setiap bilangan itu ditambahkan 1, 1, 1. Nah, itulah pola yang teratur tadi. Yang kedua adalah pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Pola bilangan genap 2, 4, 6, 8. Dan kita lihat pola-pola bilangan yang lain yaitu pola bilangan Fibonacci dan pola bilangan Pascal. Nah, kelima ini adalah pola bilangan yang tertentu. Selanjutnya ada pola bilangan yang khusus seperti pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmetika, dan pola bilangan geometri. Untuk yang Pak Robert beri warna merah khususnya pola bilangan aritmetika dan pola bilangan geometri itu nanti akan kita pelajari secara khusus. Nah, inilah bentuk-bentuk pola. Nah, ada yang sudah Pak Robert tuliskan bilangan-bilangan polanya, tetapi ada yang belum. Nanti kita akan simak satu per satu, nggak usah khawatir, pasti anak-anak bisa kok ya. Kita lanjut. Nah, istilah pada pola bilangan. Nah, nanti setiap anak belajar di pola bilangan ini pasti akan menjumpai apa yang disebut dengan suku. Suku itu sendiri dikatakan sebagai urutan bilangan. Simbolnya maka disimbolkan dengan U. Ada juga yaitu suku ke N, berarti urutan bilangan ke N, disingkat dengan UN. Ini nanti yang anak-anak harus paham betul kalau mendengar kata suku ke N, pasti di pola bilangan itu akan selalu kita angkat. Selanjutnya kita ambil contoh. Nah, 1, 2, 3, 5, 7 ini adalah pola bilangan apa tadi? Ganjil, betul. Mari kita lihat yang disebut dengan suku ke N-nya yang mana? Kita mulai dari bilangan yang pertama apa anak-anak? 1, betul. Maka 1 itu disebut suku ke 1 atau U1, yaitu suku pertamanya adalah 1. Suku keduanya 3, U2 yaitu 3. Suku ketiganya adalah
5, dan suku keempatnya adalah 7. 7 ya, bukan 1. Nah, maka ini bisa nanti diteruskan. Kira-kira suku kelimanya berapa? Ya tinggal nambah. Oh, 1 ke 3 tambah 2, 3 tambah 5, 5 tambah 7 juga menjadi 5 menjadi 7 tambah 2, maka otomatis nanti suku kelimanya adalah juga 9 tentunya. Kita lihat lalu pertanyaannya, UN-nya berapa? Ini yang penting. U1 sudah mengenal, U2 sudah mengenal, dan seterusnya. UN-nya berapa? Kita lihat untuk N di belakang kata U itu dapat digantikan dengan bilangan tertentu sesuai yang dikehendaki. Misalnya tadi di pola bilangan belum ada U5. Berapa tadi? 9. Artinya urutan kelima dari pola itu adalah 9. Kita lanjut, urutan ke-6-nya berapa? Ternyata tambah 2, 11. Karena polanya tertentu, semua tambah 2. Lalu anak-anak pikirkan nanti, kalau Pak Robert tanya U10, coba cari sekarang. Coret-coret ya. Oke, ini nanti silahkan cari sendiri. Berikutnya adalah tentang menentukan aturan pola bilangan. Ini penting, aturannya apa? Contoh, pola bilangan asli. Saya angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Mari kita lihat anak-anak. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Itu kalau kita perhatikan, ternyata bilangan pertama ke bilangan kedua dan seterusnya, itu semuanya adalah ditambah 1. Ya kan? Tambah 1. Maka pola bilangan asli dapat dikatakan aturan pembentukannya adalah yaitu suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 1. Ya. Di bagian bawah yang berwarna ungu itu penambahannya. Itulah aturan yang tertentu tadi. Kita lanjut. Pola bilangan ganjil. Kita lihat ganjil itu berapa? Coba tebak dulu. Oke, sudah ketemu? Mari kita lihat. Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Tentu masih banyak bilangan kalau diteruskan. Kita lihat, sama seperti tadi kita analisa. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, dan seterusnya. Penambahannya atau bagaimana? Kita lihat. Oh, ternyata ditambah 2. Nah, coba anak-anak. Lalu aturan pembentuknya apa? Berarti suku berikutnya sama diperoleh dengan apa? Betul, menambahkan yaitu 2. Ditambah 2 sehingga ketemu polanya. Nah, ini adalah contohnya. Kita lanjut masih. Apakah hanya ditambah saja? Tidak ternyata. Kita juga lihat pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8. Sama seperti tadi kita analisa. Ternyata penambahannya juga ada. Oke, tambah 2 juga. Berarti aturan tidak jauh sama dengan pola bilangan ganjil tadi, yaitu suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan bilangan 2. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, pola bilangan apa ini? Kok tidak ada namanya? Mari kita lihat. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Nah, sudah mulai agak berpikir ini. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 10 tambah dan seterusnya. Loh, kok polanya enggak sama? Tidak seperti contoh-contoh sebelumnya. Mari kita lihat lalu aturannya dikatakan seperti apa. Ternyata anak-anak kalau kita lihat pola bilangan yang keempat ini ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Nah,
2, 3, 4, 5, 6 itu bilangan apa sih? Oh iya, betul, bilangan asli, tapi bukan dari 1. Bilangan asli mulai dari 2. Maka aturannya dapat dikatakan bahwa suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan, ingat, bilangan asli mulai dari 2. Kenapa kok hanya ditambah mulai dari 2? Betul, karena memang tidak dimulai dari 1. Dan 1 juga bilangan asli. Begitu ya. Jadi dimulai dari mana? Itu jelas, maka aturannya. Tidak hanya ditambah bilangan asli saja. Oke, next. Paham ya anak-anak? Ya. Berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Ini baru, ini apa ini? Fibonacci itu ya penemunya seorang ahli matematika tentu, maka dipatenkan menjadi pola bilangan. Kita lihat 1, 1, 2, 3, 5, 8. Waduh, gimana ini? Kok agak susah menemukan polanya. Mari kita analisa seperti tadi. Setiap bilangan kita lihat 1 ke 1 nggak ada tambahan, 1 ke 2 baru ada, 2 ke 3 dan seterusnya. Mari kita lihat. Untuk bilangan Fibonacci ternyata kita ambil 2 bilangan pertama dan kedua. 1 kalau ditambahkan dengan 1 itu ternyata menghasilkan 2, yaitu pada suku ketiga. Nah, selanjutnya kalau suku ke-1 ditambah suku kedua menghasilkan suku ke-4. Suku ketemu 3, suku ke-3 dan suku ke-4 ditambahkan menghasilkan 5 dan seterusnya. Ya, pikir dulu coba anak-anak. Saya hanya memberi contoh 1 yang berwarna hijau di kotak itu. Artinya apa? Bahwa bilangan Fibonacci itu diperoleh dengan aturan, kita lihat, yaitu suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 suku sebelumnya. Penting ini, 2 suku sebelumnya. Jadi kalau saya mau memperoleh suku ketiga, ya suku pertama dan suku kedua ditambahkan. Untuk memperoleh suku keempat, suku kedua dan suku ketiga ditambahkan dan seterusnya. Mudah ya anak-anak? Ya, sambil nanti dipikir lagi, enggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut. Ini juga Fibonacci 2, 2, 4. Aturannya sama tadi, coba. Ambil 2 bilangan terdepan dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa melanjutkan seterusnya. Tapi aturannya sama, Fibonacci. Oke. Kita lanjut pola bilangan Pascal. Ini ya nanti ada yang menyebut segitiga Pascal. Betul, boleh. Kita lihat polanya seperti apa sih? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, sudah mulai berpikir nih ya, semoga tidak bingung. Ya, sama kita analisa. Karena tadi Pak Robert menyampaikan ada kaitannya dengan segitiga Pascal, maka mari kita lihat. Pertama, ambil bilangan 1, turunkan 1, yaitu jumlahnya kalau 1 di baris kedua saya tambahkan hasilnya 2. Lalu berikutnya paling kiri saya turunkan lagi 1. Aduh, maaf, ini agak ini 1. Nah, 2 di tengah itu diperoleh dengan menjumlahkan suku di atasnya 1 tambah 1. Jadi 2 menghasilkan tengah. Berikutnya, baris ke berikutnya. Sama, yang depan dengan paling belakang hanya menurunkan bilangan paling di atasnya, yaitu paling depan selalu 1. 3 diperoleh dari mana? Lihat di atasnya, 1 tambah 2, 3. 3 lagi, 2 tambah 1, 3. 1 yang paling belakang turunkan. Sehingga kalau 1 baris keempat itu dijumlahkan ketemu 8. Suku keempatnya adalah 8. Lanjut. Ya. Nah,
maaf ini agak meleset alurnya ya. Baris ke berikutnya 1 4 6 4 1. Seperti tadi anak-anak coba 4 6 4 itu diperoleh dari mana? Ingat, lihat barisan sebelumnya. Jumlahkan dua bilangan yang berdekatan. Nah, itu dan seterusnya tentunya. Itulah Fibonacci. Berikut sekarang menentukan pola bilangan. Ada dua cara. Tadi saya katakan analisa, coba-coba. Tapi yang kedua juga menggunakan rumus. Misalnya, menentukan suku pola bilangan umum. Yang pertama, tentukan, perintahnya disimak baik-baik ya, sudah saya beri warna merah, itu harap diperhatikan. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Misal, Pak Robert menyediakan 2, 5, 8, 11. Yang dimaksud 3 suku berikutnya adalah titik. Yang ada itu ada 3 yang masih kosong. Anak-anak bisa melengkapinya. Nah, lalu berapa nanti bilangan itu? Ya sama seperti tadi, mari kita analisa dari satu persatu. 2 ke 5, 5, 8, 11 dan seterusnya. Kita lihat apa itu, diapakan? Pikir sejenak. Oke, ternyata kita lihat ditambahkan 3. 2 menjadi 5 tambah 3. 5 menjadi 8 tambah 3. 8 menjadi 11 juga tambah 3. Berarti nanti untuk memperoleh bilangan berikutnya aturannya apa anak-anak? Ditambah 3. Kita lihat 11 ditambah 3 jadi 14. Kita turunkan. Oke, inilah bilangannya. Baru satu suku berikutnya. Padahal yang diminta 3 ya harus dilengkapi. Berikutnya tambah 3, 17. Berikutnya tambah 3 lagi, 20. Mudah kan anak-anak? Inilah pola bilangan. Nah, jadi yang tercetak merah 14, 17, 20 itu adalah 3 suku berikutnya yang pola yang sudah ada. Tinggal lanjutin aja. Oke. Next. 92, 85, 78, 71. Wah, ini kok berbeda dengan contoh sebelumnya. Menurun ini dari bilangan yang besar ke bilangan yang kecil. Kalau besar ke kecil kira-kira diapakan sih? Ditambah atau dikurang? Betul dikurangi anak-anak. Pertanyaannya dikurangi berapa? Mari kita lihat, kita analisa. Oke? Iya. 92 ke 85 diapakan anak-anak? Ternyata betul dan seterusnya. Dikurangi 7 semua. Kurangi 7. Nah, maka dengan aturan yang sudah ditemukan, anak-anak bisa melanjutkan nanti 3 suku berikutnya. Pak Robert ambilkan 1 misalnya. Oke, ternyata suku berikutnya adalah 64. Dan atau ya 71 dikurangi yaitu 7 temu 64. Anak-anak nanti lanjutkan 2 suku berikutnya berapa. Harus bisa. Ini enggak susah kok. Aturannya sudah ketemu sama. Berikutnya, contoh yang ketiga. 1, 2, 4, 6, 8, 16 dan seterusnya. Mulai berpikir ini. Ayo. Coba pikir sejenak, aturannya apa? Oke, saya tunjukkan. Ya, sama. Analisa. Berikutnya, ternyata kali 2 ya. 1 kali 2, 2. Menghasilkan dari 1 dikali 2 itu menghasilkan 2. 2 dikali 2, 4. 4 tentu juga dikali 2, 8 dan seterusnya. Nah, tebak anak-anak 3 suku berikutnya kamu isi berapa? Silahkan ya.
Nanti disalin ya, jangan hanya lihat terus ditinggal. Catat itu yang penting-penting. Nah, ini anak-anak materi kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga dengan mengenal pola bilangan yang pertama anak-anak harus tadi menganalisa, dinalar. Nah, saya yakin nanti pasti akan ketemu kok, karena setiap pola bilangan itu pasti punya aturan tertentu yang sama, itu yang penting. Nah, sama tidak harus bilangannya sama, tetapi adalah ini. Oke, ini untuk pertemuan hari ini. Tolong nanti setelah ini anak-anak boleh menyimpan video ini, tetapi kalau disimpan saja riskan, perlu menggantikan ke catatan. Ya, yang penting-penting silahkan dicatat. Atau kalau sudah paham, tidak masalah. Yang penting mengerti itu. Saya kira itu. Selamat pagi, selamat siang, dan nanti anak-anak akan saya berikan mungkin sedikit latihan di Edmodo. Silakan nanti dikerjakan, tidak banyak-banyak. Oke? Ciao, kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya, masih melanjutkan pola bilangan. Selamat pagi.